Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran 1. Mari simak penjelasan berikut ini. Banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Untuk itu, diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakannya bersama orang lain. Tahukah kamu, surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Surat undangan dibedakan atas 3 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Surat undangan resmi. Surat undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Berikut adalah contoh surat undangan resmi. Terdapat beberapa bagian dalam surat undangan resmi. Yang pertama, kop surat. Kop surat berisikan identitas lembaga yang menulis surat tersebut. 2. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat pada surat ajakan resmi akan disertakan daerah dan tanggal pembuatan surat tersebut. 3. Nomor surat. Nomor surat yaitu sebuah tanda berupa angka atau adonan angka karakter yang dicantumkan pada surat dari suatu organisasi, instansi, atau badan perjuangan sesuai dengan nomor berkas atau buku acara surat keluar yang bertalian dengan surat tertentu. 4. Hal surat. Hal surat disebut pula perihal surat atau pokok surat. 5. Alamat surat. Nama dan alamat yang akan dikirimi surat tertuang pada bab ini. 6. Salam pembuka. Salam pembuka pada surat usul resmi selalu ditulis pada bab kiri. 7. Isi surat. Pada bagian surat undangan resmi ini berisikan waktu, daerah, serta program ajakan tersebut. 8. Penutup. Pada bagian penutup, surat usul resmi berisikan ucapan terima kasih. 9. Salam penutup. Salam epilog pada surat ajakan resmi biasanya dibentuk pada bagian bawah sebelah kiri. 10. Nama pengirim surat. Nama pengirim surat usul resmi ini tertulis di bagian bawah kiri. Biasanya surat ajakan resmi dilengkapi dengan tanda tangan dan disertai dengan cap atau stempel form. 2. Surat undangan setengah resmi. Surat undangan setengah resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan atau ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Berikut adalah contoh surat undangan setengah resmi. 3. Surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran. Berikut adalah contoh surat undangan tidak resmi. Selanjutnya, marilah kita mencari persamaan dan perbedaan antara undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi dengan menggunakan tabel di bawah ini. Mari kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, jenis surat undangan yang pertama, surat undangan resmi. Kedua, surat undangan setengah resmi. Ketiga, surat undangan tidak resmi. Persamaan ketiga-tiganya berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam usul harus efektif. Perbedaannya, surat resmi mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Sedangkan untuk surat undangan setengah resmi mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi untuk kepentingan setengah resmi. Sedangkan surat undangan tidak resmi mengatasnamakan perorangan yang ditujukan pada perorangan untuk kepentingan perorangan, mirip permintaan ulang tahun. Undangan yang diterima Ayah Beni terbuat dari kertas. Kertas merupakan benda yang mudah terbakar. Tahukah kamu bahwa peristiwa pembakaran terjadi perubahan bentuk benda karena kalor, tetapi tidak mengubah wujud benda? Kertas yang merupakan benda padat dibakar dengan api atau panas dan berubah menjadi abu yang juga masih benda padat, hanya berubah bentuknya.
Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita. Salah satu perubahan wujud yang mungkin tidak kamu sadari adalah penyubliman. Pernahkah kamu mengamati kapur barus yang diletakkan ibu di dalam lemari untuk melindungi pakaian dari ngengat? Kapur barus di lemari pakaianmu dalam beberapa hari akan mengecil dan menghilang dari lemari pakaianmu. Apakah yang sebenarnya terjadi? Mengapa kapur barus itu seperti menghilang dari lemari? Kapur barus merupakan benda padat yang dalam waktu tertentu berubah wujud menjadi gas. Kapur barus mengalami penyubliman. Menyublim adalah peristiwa berubahnya wujud benda dari padat ke gas. Dapatkah kamu menemukan contoh penyubliman lain di dalam kehidupan sehari-hari? Selanjutnya, marilah kita membaca bacaan kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia didapat dengan cara yang tidak mudah dan tidak murah. Bertahun-tahun para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai macam cara untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Ribuan nyawa manusia juga telah melayang dalam upaya ini. Kini, Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Namun, banyak hal yang harus dilakukan untuk mengisi dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya, seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Generasi penerus bangsa harus mengupayakan agar pembangunan manusia seutuhnya ini dapat dilakukan terus-menerus dengan berbagai cara. Cara-cara yang didapat dilakukan antara lain adalah mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimulai dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar negara dan mengenal budaya bangsa sendiri. Rasa cinta tanah air dan bangsa dapat dipupuk dan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sederhana, seperti mengunjungi berbagai daerah di Indonesia dan mengenal cara hidup dan nilai-nilai masyarakatnya. Selain itu, kemerdekaan harus diisi dengan membangun kualitas manusia Indonesia. Para pemuda hendaknya dapat menggunakan masa kemerdekaan bangsa dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara sendiri. Berbagai ilmu dan teknologi hendaknya dikuasai untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara dan untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Selanjutnya, carilah kosakata baku dan tidak baku pada bacaan yang telah kita baca tadi. Kerjakanlah di buku tugasmu masing-masing. Selamat mengerjakan. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.